Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari Rahayu dari PGSD kelas 7. Saya salah satu mahasiswa prajabatan di Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menyampaikan panduan observasi profiling peserta didik. Sasaran observasi yang saya gunakan adalah di SDN Penanggungan yang beralamatkan di Jalan Cimacan nomor 2 Malang, khususnya di kelas 2A yang berjumlah 26 siswa. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian panduan observasi. Panduan observasi sendiri adalah petunjuk yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta. Selanjutnya, panduan observasi yang akan saya gunakan adalah pertama, perkembangan fisik, kedua, perkembangan kognitif, ketiga, perkembangan psikososial, yang keempat, perkembangan moral, yang kelima, motivasi belajar, dan yang keenam, gaya belajar. Yang pertama, perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik aspek yang akan diobservasi adalah tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, dan bentuk tubuh. Kedua, perkembangan kognitif kelas 2A. Perkembangan kognitif peserta didik kelas 2A rata-rata sudah berkembang dengan baik. Peserta didik sudah bisa menyelesaikan masalah ketika guru memberikan soal maupun tanya jawab di kelas. Mereka juga sudah dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada 5 siswa yang masih belum lancar dalam membaca dan kesulitan dalam menulis. Yang ketiga, perkembangan psikososial kelas 2A. Dari observasi yang telah dilakukan, perkembangan psikososial kelas 2A yaitu sesuai dengan usia mereka, yaitu industri versus inferiority atau rasa percaya diri versus rasa rendah diri. Siswa kelas 2A rata-rata memiliki kepercayaan diri yang baik. Berdasarkan pengamatan, siswa sudah mampu mengerjakan tugas yang diberikan, memiliki rasa saing, dan memiliki kepercayaan diri untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Namun, masih ada beberapa siswa yang memiliki rasa rendah diri, terlihat dari kurangnya sosialisasi dengan teman, tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tidak mau bersaing untuk mempresentasikan hasil tugasnya ke depan kelas. Yang keempat, perkembangan moral kelas 2A. Berdasarkan pengamatan, perkembangan moral peserta didik kelas 2A sudah menunjukkan sikap toleransi dengan teman yang berbeda agama. Mereka juga dapat melakukan praktik ibadah. Setiap pagi, mereka membaca Asmaul Husna dan berdoa sebelum pembelajaran. Yang kelima, motivasi belajar. Peserta didik kelas 2A terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Mereka juga antusias dalam pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan guru saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, atau yang keenam, gaya belajar. Berdasarkan pengamatan, gaya belajar di kelas 2A dikelompokkan sesuai minat dan gaya belajar seperti visual, auditorio, kinestetik, serta writing and reading. Berikut rubrik observasi peserta didik. Di sini saya mengambil 4 aspek, yaitu kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral. Berikut contoh tabel observasi. Nama, Afan, usia 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, kognitifnya dikatakan tidak dapat karena belum dapat menyimpulkan suatu permasalahan. Yang kedua, bahasa. Afan dikatakan mampu karena sudah dapat berkomunikasi bersama orang lain dengan lancar. Yang ketiga, sosio-emosional. Afan dikatakan belum nampak karena Afan belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang terakhir, moral.
Di sini moral Afan sudah dikatakan sudah mampu karena Afan sudah mampu menaati peraturan yang berlaku. Seperti itulah pemaparan tentang observasi perkembangan peserta didik. Apabila ada saran atau kritik, bisa disampaikan di komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.